Hoi, aduh, cari Doce Yuang. Wuhui. Eh, teman, kemarin kan aku pergi ke Jem Gadang. Nah, terus aku ngeliat turisnya kayaknya orang India deh. Nah, pas itu aku langsung keinget mata pelajaran kita yang SPI, Sejarah SPI Pendidikan kemarin Islam. yang kemarin tuh ya. Iya, yang tentang India itu yang dinasti Mughal itu. Iya. Teman-teman ingat nggak itu sejarah tentang dinasti Mughal itu? Aku ingat sih tentang latar belakang dinasti Mughal didirikan. Oh iya. Gimana tuh? Yang dimana pada saat itu teman-teman, dinasti Mughal ini didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur pada tahun 1526 Masehi. Dan dia merupakan pangeran yang sangat ambis dan sangat cerdas dan bijaksana. Pada saat itu dia memimpin pasukannya ke India untuk melawan Kesultanan Ibrahim Lodi pada saat itu, pada saat perang Panipat, yang dimana dia telah menguasai India pada saat itu, dan di sanalah berdirinya dinasti Mughal pada tahun 1526 tadi. Dan dinasti Mughal ini berakar dari apa loh teman-teman? Dia itu berakar dari Kekaisaran Timuriah dan iya teman-teman. Dia berakar dari Kekaisaran Timuriah dan merupakan perpaduan antara budaya-budaya dari Persia dan India. Dan setelah itu teman-teman, kemajuan-kemajuan yang diraih dinasti Mughal pada saat itu banyak sekali teman-teman, beragam. Dan saya cuma mengetahui sedikit. Di antaranya itu di berbagai bidang seperti seni, sastra, dan arsitektur, serta stabilitas ekonomi dan politik yang sangat kuat Oh pada iya, saat itu. aku juga ingat tentang itu. Kalau yang kayak gitu ada politik administrasi, ada ekonomi, ada ilmu pengetahuan pendidikan, ada juga di bidang nama loh. Oh iya. Oh iya, Iya. itu ya. Terus yang kalau masa kejayaan keemasan itu berlangsung sekitar 1,5 abad kalau salah. Itu dimulai dari tahun 1556 sampai 1707 kalau salah. Itu yang terakhirnya itu sultannya itu adalah Sultan Aurangzeb itu. Nah, tahu nggak teman-teman? Iya. Kejayaan keemasan itu dimulai pada Kesultanan Jalaluddin Muhammad Akbar itu. Itu dia mulai memerintah itu dari tahun 1556 itu. Oh gitu ya. Tahu nggak? Itu dia tuh adalah seorang raja ketiga dari dinasti Mughal. Oh iya. Dia termasuk raja yang berhasil meneguhkan kekuasaan dinastinya gitu. Iya, hebat ya. Iya, karena kepemimpinan itu yang inovatif dan visi kepemimpinan yang mendalam, sehingga itu menjadi fondasi yang kuat bagi Sangat hebat sekali. dinasti Mughal itu. Seperti iya. itu. Aku juga inget sih tentang masa kemundurannya itu. Jadi masa kemunduran dinasti Mughal itu terbagi dalam dua faktor, teman-teman. Faktor apa tuh teman? Yang pertama itu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Iya. Nah, jadi kalau faktor internal ini adalah termasuk faktor yang kepemimpinan yang sangat lemah pada saat itu. Oh gitu ya. Iya, seperti ini kemunduran kekuasaan pada masa itu, Iya. dan gaya hidup yang hedonis oleh penguasa-penguasanya. Hidup mewah aja. Korup Iya. ya. Nah, kalau yang faktor eksternalnya itu adanya pemberontakan dari masyarakat lokal, seperti di daerah Sikh gitu. Nah, Oh, gitu ya. iya, dan juga ada ini di apa itu namanya tuh. Jadi orang tuh pasukan Inggris tuh memanfaatkan kelemahan dari dinasti Mughal itu Iya, untuk iya. menguasai dinasti Mughal. Nah, Itu. dan juga pengusiran oleh Sultan kedua pada masa itu. Jadi kayak gitu setahu aku gitu.
Jadi orang pada saat itu pemimpinnya korupsi terus hidup mewah gitu. Iya, Hidup- dia korupsi, hidup mewah seperti negara Konoha. Astaga. Iya. Emang Ya, Iya, parah sekarang apalagi Seperti itu, makan udah gratis gitu ya. Iya, udahlah korupsi, hidup mewah-mewah, Iya. sosokan pula. Iya. bisa jadi negara Konoha itu bisa kayak Iya, dinasti Mughal pada Iya. masa itu ya, yang pada Ah. saat ini faktor internalnya. Ya, Itulah. Iya. Kebanyakan kalau sudah berpenjabat ini banyak iya. aja yang apa ya kan? Iya. Yang korupsi, yang lupa dengan bawahannya. Ya, emang uang itu sangat menggoda. Iya, Ya, itulah. kita berarti dari dinasti Mughal itu bisa kita ambil ibrahnya gitu kan. Iya, kita Iya. ambil ibrahnya walaupun Gitu. sudah jadi penguasa aja kan, penguasa yang baik, tidak Iya. korupsi. Yang bijaksana. Iya, yang bijaksana. Walaupun ingin hidup bermewah, pakailah uang sendiri gitu. Dan selalu mengayomi masyarakat. Iya, selalu mengayomi masyarakat dan Betul. bermanfaat bagi masyarakat. Iya, itu. Kalau nggak seperti itu mungkin kayak Kita- kita negara Konoha itu kayak dinasti Mughal juga tuh, Iya, akhirnya mundur atau runtuh gitu kan. banyaknya masyarakat yang kecewa jadinya kalau Iya. misalnya gitu kan. Ngomong-ngomong, lapar nih, cari makan yuk. Ayo, makan dulu yuk.